Dengan rahmat Allah Anda dihidupkan, Anda dimunculkan, Anda dihadirkan, Anda dilahirkan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil dibesarkan, dari miskin dikayakan, dari lemah dikuatkan, dari sendirian dicarikan pasangan, diberikan keturunan, diberi kesempatan, diberi momentum. Kemudian setelah itu Anda jadi sombong, Anda lupa siapa yang telah membuat Anda ada. Anda kufur kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimul mubin fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid, salawat dan salam, maka khutbah kita pada kesempatan ini insyaallah tentang marahil perjalanan periodisasi kehidupan manusia dunia wal akhirah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 28 tadi yang kita bacakan pada muqaddimah khutbah diawali dengan kalimat istifham, soal lil istinqar. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kalian kufur pada Allah? Kok bisanya kalian kufur pada Allah? Kok bisanya kalian menentang akidah yang benar? Kok bisa akidah kalian dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah? Kok bisa akidah kalian dirusak oleh paham sekuler? Kok bisa akidah kalian dirusak oleh kapitalis sosialis? Kok bisa akidah kalian tidak merujuk kepada Quran dan merujuk kepada Quran? Kok bisa akidah kalian tidak merujuk kepada ulama dan merujuk kepada politikus, pengamat-pengamat dan lain-lain? Kaifa takfuruna billah? Kenapa engkau yang hari ini kaya, berkuasa, dapat kesempatan, rezeki dilebihkan, momentum Anda diberi, kemudian Anda diberi kesempatan kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, kalian harus sadar sebelumnya kalian ini tidak ada. Orang yang pernah jadi presiden di Indonesia ini sebelumnya tidak ada, amwat. Yang jadi menteri sebelumnya amwat, mati, tidak ada, tidak hidup. Yang hebat-hebat, yang jadi catatan sejarah dan segala macam cerita-cerita kesombongan, sebelumnya Anda tidak ada. Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan siapa-siapa.
amwat wa kuntum amwata. Seluruh pejabat kuntum amwata, kalian sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Amwat, mati bukan hidup. Rakyat seperti itu juga, pengusaha juga seperti itu. Semua kita sebelumnya tidak ada. Fa'ahyakum, dengan rahmat Allah Anda dihidupkan, Anda dimunculkan, Anda dihadirkan, Anda dilahirkan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil dibesarkan, dari miskin dikayakan, dari lemah dikuatkan, dari sendirian dicarikan pasangan, diberikan keturunan, diberi kesempatan, diberi momentum. Kemudian setelah itu Anda jadi sombong, Anda lupa siapa yang telah membuat Anda ada. Anda kufur kepada Allah. Anda kufur kepada Allah. Allah katakan khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Diciptakan manusia itu dari nutfah, dari air mani, mimma'im mahin, dari air yang hina. Diciptakan, kemudian dimuliakan, diberikan fasilitas. Faizan, setelah itu dia ternyata khasimum mubin, penentang Allah, penentang Quran, penentang syariat, anti ulama, bermain-main segala macam, menyimpan dengki kepada Al-Quran dan sunnah ulama, kepada Allah dan Rasulnya. Munafik, kafir terang-terangan. Yang menyimpan kekafiran, munafik, yang terang-terangan kafir dia. Khasimum mubin, menyimpan khusumat kepada Allah, kepada ulama yang mendakwahkan agama Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan, man adali waliyan, man adali waliyan fa'azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, ulama-ulamaku, aku kumandangkan perang untuk dia. Malaikat memusuhinya, maka azab akan mengintainya, musibah-musibah akan membantainya. Fa'azantuhu bil harb. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Setelah kalian dihidupkan, ada yang kaya, ada yang berkuasa, ada yang kuat, ada yang lemah, semua itu milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, kemampuan melainkan milik Allah. Anda hanya diberi kesempatan saja, diuji. Anda bersyukur dengan nikmat, makin taat Anda, atau nikmat jabatan segala macam Anda punya untuk kekufuran. Ujian saja itu. Anda ditunggunya oleh Allah. Ayat berikutnya, tsumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Anda tidak sekuat Fir'aun, dimatikan dengan seluruh tentaranya, hanya di Laut Merah, tanpa senjata. Anda tidak sesukses Qarun, dikuburkan dengan harta-hartanya. Anda tidak selicik Haman, dimatikan oleh Allah dengan hina. Anda tidak sekuat Junud Fir'aun, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yumitukum, semua pasti dimatikan. Belum pernah ada presiden di dunia ini yang bertahan hidup lebih 100 tahun. Nabi mengatakan setiap 100 tahun akan hilang semua generasi. Tidak ada umur yang melewati itu.
Tak ada kekuasaan Anda, kesempatan Anda, kehebatan Anda, kekayaan Anda bisa Anda nikmati lebih 100 tahun. Tak ada. Itu hadis Nabi. Ternyata semua itu pendek. Hanya tidak tahu diri yang membuat kita sombong. Yumitukum, nah kalian akan dimatikan. Ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah, ada yang mati di tempat maksiat, ada yang mati dengan kemunafikan, ada yang mati dengan kekufuran, ada yang mati dengan maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Su'ul khatimah, baik di mata manusia, tersimpan aibnya di mata Allah. Ada yang mati husnul khatimah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Anda masuk marahil alam barzakh. Thumma yumitukum, marahil alam barzakh. Alam barzakh, datang malaikat maut, tidak akan mengundur kematian Anda. Dikisahkan oleh Ibnu Jarir, seorang penguasa, dan kemudian dengan kepongahannya mau saw di tengah rakyatnya, dia katakan, tolong ambilkan baju kemasyhuranku. Dipilih, ditolak, maka dipakai yang paling masyhur. Hadirkan kendaraan termewahku, dipilih, ditolak, dan dihadirkan yang paling mewah. Rapikan pasukan, bikin arak-arakan, maka naiklah sang raja ke atas kendaraannya. Baru saja bergeser sekian jauh, tidak jauh dari tempatnya, tidak lebih dari 100 meter, berdiri seorang tua pakai tongkat menghalangi jalan. Berhamburanlah pengawal cari muka kepada rajanya, mau menyeret orang tua. Kata orang tua, jangan kau sentuh aku tidak berurusan dengan kalian. Katanya, kau mau apa? Aku berurusan dengan rajamu. Kemudian kata rajanya, apa yang dia mau? Tanya. Kalau dia mau minta, kita beri. Apa yang dia mau? Beri. Dikira seorang pengemis. Katanya, aku tidak minta apa-apa. Aku hanya mau rajamu turun menghadapku. Maka ketika itu dia tidak bisa beranjak. Akhirnya turun raja itu menemuinya. Dekatkan telingamu, kata raja itu. Ketika dia mendekat, sebelum dia mengatakan, apakah kau tidak kenal siapa aku? Ternyata orang tua itu lebih dahulu bertanya, awala ta'rifuni, tidakkah kau kenal siapa aku? Kemudian ditanya, siapa engkau? Ana malakul maut. Kemudian sini, dekatkan kepadaku. Katanya, mohon wahai malaikat maut, benarkah engkau malaikat maut? Sang raja menggigil, tidak bisa kekuatan menghalanginya. Katanya, bisakah ditangguhkan sebentar, aku ingin pamit dengan keluargaku? Tidak bisa. Aku akan bikin wasiat. Tidak bisa. Janjimu sudah datang, dicabut nyawanya di situ. Jatuh dia, hilang semua kekuatan, kehebatan, kekuasaannya. Hina ketika itu juga. Ternyata tidak jauh dari jarak tempat kesombongannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dicabut nyawa, kemudian dibawa ke alam kubur. Dan itu namanya alam barzakh. Dimanapun seseorang mati, alam barzakh syaratnya kematian. Mau dikubur, mau tidak, mau hancur di udara, dimanapun setelah kematiannya, maka dia berada pada alam barzakh. Ketika itu datang malaikat Munkar wa Nakir, bertanya, dibangunkan dengan wajah yang menakutkan, mata merah, mulut berapi, kemudian penampilan sangat mengerikan. Di tangannya ada sebuah martil yang kalau dipukulkan ke bukit dan gunung, hancur gunung seperti tepung. Menakutkan. Maka dia tanya, "Marabbuk?" Siapa Rabb engkau?
Wa ma qauluka bihadzal rajul? Apa pernyataanmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma dinu? Dan apa din engkau, agamamu? Sebagian ada yang bisa jawab, wa ma qauluka bihadzal rajul? Huwa nabiyyun wa rasulun Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak yang tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab, dia berkata mungkar wa nakir kepada kuburan, ya qabr fahdimhu, hancurkan orang ini. Maka diremuk orang ini, dipertemukan tulang kepala dengan tulang tumitnya. Dalam riwayat kata kuburan, aku akan pertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu. Maka ketika ada kuburan dipindahkan, ternyata tulang-tulang sudah teronggok di tengah. Ketika dikuburkan beberapa waktu yang lalu, terbujur 1,8 meter. Tapi setelah digali, teronggok tulangnya di tengah, dipertemukan tulang kepala dengan tulang tumit. Setelah itu datang seseorang, ada kalanya berwajah indah, gagah, kadang-kadang laki-laki dan perempuan sesuai dengan mayatnya. Jika mayatnya laki-laki, yang datang laki-laki. Jika mayatnya perempuan, yang datang juga perempuan. Kalau dia datang berwajah gagah, cantik, ditanya, kau siapa? Akulah amal solehmu, aku sholatmu, aku puasamu, aku infakmu, aku kebaikan-kebaikanmu, aku adalah zikirmu, aku adalah bacaan Qur'anmu, aku adalah pertolongan-pertolongan amal soleh yang kau berikan pada orang lain, aku kebaikan-kebaikan yang kau lakukan semasa hidupmu. Tapi jika yang datang berwajah jelek, datang berwajah jelek, mengerikan, menakutkan, berbau busuk, kau siapa? Akulah kekafiranmu, akulah kemunafikanmu, akulah maksiatmu, akulah zinamu, akulah khamarmu, akulah narkobamu, akulah hasil tipu-tipumu, akulah pencurianmu, akulah yang haram-haram kau lakukan semasa hidupmu, akulah kezolimanmu. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dialah yang akan menemani di sela-sela azabmu. Setiap pagi petang azab dilihatkan kepadanya. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dilihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Dibuka pemandangan, dilihatkan neraka, itu tempatmu di neraka. Menjerit, kena hawa neraka. Makanya di liang lahat itu ada yang dilebihkan sedikit. Makanya matanya dibuka, kain kafan di muka dibuka, karena akan dilihatkan kepadanya pemandangan tempatnya di neraka atau sorga. Ketika dia melihat neraka atau sorga, maka kalau dia melihat sorga, dia meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Aku ingin ke tempatku, aku sudah tidak tahan melihat tempatku di sorga. Kuburannya jadi taman-taman sorga, tidur seperti tidur pengantin. Tapi kalau dia pecundang, penipu, Allah ditipunya, umat Islam ditipunya, dia adalah orang-orang mujrim. Anda dengar ayat Quran setiap Jumat pagi, ayat sajadah.
Allah akan balas dendam kepada mujrim. Penjahat-penjahat, Allah akan balas dendam kepada dia. Penjahat di mata syariat, bukan penjahat di mata yang lain. Penjahat versi Quran, penjahat versi hadis, penjahat versi ulama. Ini kadang-kadang antara ulama dengan politikus beda pendapat. Penjahat versi ulama dan penjahat versi hukum negara berbeda juga. Cobalah tanya, gak usah saya. Ini dalam siapa? Menurut ulama, mujrim. Setiap Jumat pagi tadi, siapa yang dengar sajadah didengar itu. Yantaqimun, Allah balas dendam kepada para mujrim. Jadi jangan Anda anggap hidup ini sepotong penggal di dunia sehingga Anda bisa berbuat seenaknya. Pengadilan di dunia bakal diadili lagi. Kebijakan di dunia bakal disidangkan lagi. Na'udzubillah. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwa wa 'asiyya. Neraka diperlihatkan kepadanya sepanjang pagi dan petang. Ketika nampak neraka bergejolak, dia akan berteriak-teriak, "Ya Allah, perlambat kiamat, lambatkan kiamat, lambatkan kiamat." Bersamanya ada manusia berpenampilan busuk, jahat, mengerikan. Itulah amal-amal jahatnya semasa di dunia. Nauzubillah. Itulah di saat jabatan, harta, kehebatan tak lagi berarti. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, kemudian datang hari berbangkit, ditiup sangkakala 2 kali, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian dikembalikan. Itu periode padang mahsyar. Periode padang mahsyar. Ketika manusia melihat ke kanan, ke muka, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya neraka. Tak ada lagi sanak saudara, tak ada lagi kekayaan yang pernah dia punya. Yang ada neraka. Mereka ketakutan. Ketika itu wajah mereka menatap ke langit, menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar. Berapa lama? Selama 500.000 tahun tengadah ke langit. 500.000 tahun menunggu keputusan Allah dengan harap-harap cemas. Hukuman apa yang akan dijatuhkan? Kapan pengadilan dimulai? Menunggu pengadilan itu 500.000 tahun dalam kondisi matahari 1 mil dari kepala, 1,6 kilo dari kepala. Kemudian banjir keringat, panas mengerikan, berdiri tanpa makan minum, kondisi menyedihkan selama 500.000 tahun. Manusia ketika itu ketakutan. Maka dia minta tolong pada Adam. Adam tidak sanggup. Wahai Bapa kami Adam, bantu kami, syafaatkan kami sehingga kami selamat dari neraka. Nafsi, nafsi, nafsi. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Diriku pun belum terjamin. Bagaimana aku bantu kalian? Karena aku pernah melakukan dosa 1 kali. Carilah Nabi Nuh. Minta sama Nabi Nuh, jawabannya sama. Pergi kepada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Tidak bisa, aku pun belum terjamin. Aku masih ragu-ragu terhadap diriku. Cari Nabi Musa, juga jawaban sama. Cari Nabi Isa, juga jawaban sama. Tidak dapat ditolong. Kemudian katanya cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Muhammad berkata, ana ahlan bi, saya memang diberi Allah kewenangan untuk bersyafaat. Kata Nabi Isa sebelum cari Muhammad, dialah Nabi yang doanya tidak pernah ditolak. Maka Nabi berangkat menghadap Allah. Di sebelah kanan aras dia bersujud. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Dia puji Allah sejadi-jadinya. Dia bersujud, angkat kepalamu wahai Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad, umatku, umatku ya Allah. Berikan aku syafaat. Kau pilih wahai Muhammad, apakah sekian sebagian umatmu, sebagian besar umat masuk surga, atau syafaat untuk menyelamatkan surga? Aku pilih syafaat ya Allah. Diberikan syafaat. Maka sebanyak 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Akhirnya setelah itu sidang jemaah, proses pengadilan Allah selesai. Ternyata masih ada umat Muhammad dalam neraka. Menjerit, ya Rasulullah, umatnya menjerit dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad tidak tahan, maka kembali dia menghadap Allah. Maka dia bersujud di depan aras. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Ummati, ummati, ummati. Angkat kepalamu. Ummati finnar. Umatku masih ada dalam neraka ya Allah. Maka kata Allah, hai Muhammad, kau pergilah ke neraka, keluarkan mereka. Maka dikeluarkanlah sebatas yang sempat dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad menjaga kita dari neraka, tetapi kita tidak menjaga diri kita dalam sikap kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian mengejar ampunan Allah sebelum kalian disakitkan, sebelum kalian dimatikan, sebelum kesempatan dihilangkan, sebelum kekuatan anda sudah tidak punya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cari ampunan Allah segera. Kaya tak berarti tanpa ampunan. Prestasi tak berarti tanpa ampunan. Segala sesuatu hanya petaka tanpa ampunan. Kehebatan, kesombongan akan menjadi malapetaka. Hidup anda tak berarti tanpa ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mencari ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduha. Di balik ampunan itu tersedia sorga-sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang telah disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa.